Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u walah. Bismillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bangun di pagi hari sehat walafiat, ahli keluarga sehat walafiat. Allah membangunkan kita untuk salat di awal waktu. Alhamdulillah. Yang menjaga kita ini Allah. Allah mengerahkan malaikatnya bertugas, bertungkus lumus menjaga orang beriman. Subhanallah. Subhanallah. Kita lanjutkan siri tazkirah bersama Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, halaman 428, berhubung kait dengan tafsir surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin. Ini mau disorot sekarang. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Coba tuh, salat juga tapi celaka. Ini siapa yang cakap? Allah. Kalau tak salat macam mana? Jawab sendirilah. Orang yang solat macam mana? Yang lalai daripada solatnya. Lalai. Solat tidak sepenuh hati. Kadang-kadang tinggal, kadang-kadang qadha. Itu dikecam di sini ya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat. Kalau takut dengarnya baguslah tuh. Wah ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Kalau takut merasa saat mendengar ancaman warning dari Allah, alhamdulillah. Yang susahnya tidak takut. Kalau tidak takut, berdoa juga lah, ya Allah, kenapa lah saya tidak takut mendengar ancamanmu ya Allah. Engkau mengancam, engkau memberi warning, tapi saya tak takut. Macam mana ini ya Allah, saya ini ya Allah, betulkah saya ini ya Allah, cintai diri saya atau tidak? Patutnya orang beriman bila diberi berita tentang benda yang menakutkan, patutnya dia karena takut. Subhanallah. Subhanallah. Contohnya ayat tentang takut ya. Nah, kita lihat ayat dalam surah Muluk. Ayat tentang takut. Apa katanya di sana? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Allah. Ayat 12 surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, suratul mulk, halaman 562. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib. Dia tak nampak Allah tapi dia takut. Lahum maghfirah, tersedia untuknya keampunan. Allah akan mengampun dosanya. Jadi syarat utama untuk diampun dosa, takut kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. Lahum maghfirah, mereka akan diberi maghfirah. Wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar yaitu jannah. Di sini dikatakan celakalah orang yang salat, yang lalai salatnya. Apa keterangannya kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah? Kerugian dan siksaan terhadap orang yang munafik, yang menunaikan sembahyang dengan riya. Oh, cerita munafik nih. Yang mengabaikan sholat itu munafik. La ilaha illallah. Munafik ini apa? Munafik ini orang terjangkit wabak nifak namanya. Dia kena belajar nih. Yang disolat dalam awal Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati mereka dipenuhi penyakit. Hati mereka sarang penyakit. Lalu bertambah penyakitnya dari. Penyakit apa? Penyakit rohani yang tidak kalah bahaya daripada penyakit jasmani COVID-19 ataupun corona. Corona selalu orang memikirkan macam mana nak mengatasinya, macam mana nak mencegahnya. Banyak doanya, banyak usahanya, banyak sembahyang hajat. Ini macam mana pula ceritanya? Wabak nifak yang bersarang di hati yang akan menghancurkan kehidupan orang tu. Mungkin jasadnya sehat, badannya sehat, terselamat daripada COVID-19, tapi hatinya tak sihat.
La ilaha illallah. Ini yang disolat di sini. Mereka lalai dan tidak prihatin terhadap dirinya. Sekiranya mereka sembahyang juga, mereka tidak mengharapkan ganjaran pahala dari sembahyang yang dilakukan. Begitulah ya, formality saja barangkali. Juga tidak takut kepada balasan dosa jika mereka meninggalkan sholat. Tidak takut. Ternyata mereka lalai sehingga luput waktunya. Terkadang kadang-kadang habis waktu masih belum sholat lagi. Subhanallah. Sudah terbit matahari pagi, masih tidur. La ilaha illallah. Apabila bersama dengan orang-orang beriman, mereka akan sembahyang dalam keadaan riya dan tidak menunaikan ibadat tersebut jika orang Islam tidak lagi bersama mereka. Ini cerita zaman dulu nih. Cerita di zaman Rasulullah, orang munafik itu kalau di dekat orang beriman dia sembahyang. Kalau orang beriman tak nampak, dia tak sembahyang. Dia tak salat. Ayat tersebut tidak mengungkapkan bahwa mereka lalai dalam ibadat sembahyang, bukan lalai dalam ibadat. Lalai dari ibadat. Nah, berbeda tuh ya. Ini bahasanya halus sekali. Karena lupa semasa mengerjakan sembahyang adalah sesuatu yang dimaafkan, memandangkan ia dilakukan dengan tidak sengaja. Kalau kita sholat, kita lupa entah berapa rakaat, atau kita pikiran kita tadi terintang macam mana, itu tidak dikira katanya. Yang dikira orang yang orang yang mengabaikan sholat sama sekali. Kalau lalai dalam sholat, itu katanya tidak dikira. Sebaliknya dinyatakan bahwa mereka yang lalai terhadap sembahyangnya itu dengan menangguh ke akhir waktu atau melakukan sholat dalam keadaan malas, seperti firman Allah dalam Suratun Nisa, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Ini kaitannya ke sana ini. Linknya ke sana. Ayat surah Al-Ma'un ini dia dikaitkan dengan surah An-Nisa, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka mau salat lalai, malas. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah, mudah-mudahan Allah menjaga kita nih. Mana ayatnya? Ayat halaman 101 surah An-Nisa ayat 142. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik itu katanya kalau salat malas, bukan ceria ya. Patutnya orang beriman bila mau salat dia ceria. Subhanallah. Sehubungan dengan itu, kata Profesor Wahbah Zuhaili, adalah wajar dipadankan perkataan al-musallin kepada orang yang meninggalkan sembahyang, memandangkan mereka adalah sebagian daripada orang yang diwajibkan sembahyang. Begitulah ya, sembahyang ini asas. Jadi banyak ayat dalam Quran menyorot tentang salat. Dalam surah Al-Ma'un ini dikatakan fawailul lil musallin. Musallin katanya orang yang bersalat. Di dalam surah lain yang menyanjung orang yang salat, wal muqimis salah. Tengok ayat dalam surah Ibrahim, doa Nabi Ibrahim ini mengajar kita macam mana kita mau salat. Katanya di sana, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Berbeda jauh antara al-musallin dengan muqimas salah. Ayat 40 surah Ibrahim halaman 260. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Muqimas salah, orang yang salat dengan sempurna, berusaha ingin khusyuk, menghayati salatnya dan senantiasa membaiki salatnya. Itu muqimas salah. Kalau musallin, salat tapi tidak mengutamakan nilai ataupun kualiti solatnya. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk memperbaiki ibadat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang akan datang insyaallah kalau panjang umur ayat 6 wa yamnaunal maun ataupun alladzina yurauna wa yamnaunal maun. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. اللهم زدنا ولا تنقصنا
اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا كريم. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين، اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين، اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين، واحفظنا من كل سوء، واحفظنا من كل مكروه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إني أحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.